guys, welcome back to my YouTube channel. So udah lama banget aku nggak bikin video YouTube, dan di video kali ini spesial. Aku bakal bahas tentang agensi penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Dan di video kali ini aku bakal bahas khusus buat ke Amerika. Nah, nanti di video-video selanjutnya aku juga bakal bahas tuh buat ke Polandia, terus ke Jerman, ke Jepang, ke Australia, ke Kanada, karena ternyata banyak banget jalur yang bisa kita pakai sebagai warga negara Indonesia buat kerja ke luar negeri. Nah, buat kalian-kalian yang punya jiwa-jiwa rantau dan pengen nyari pengalaman kerja di luar, boleh banget ditonton dan disimak dulu video kali ini, khususnya buat ke Amerika yang mau. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini, jangan juga lupa share ke teman-teman kalian atau saudara kalian yang pengen kerja ke Amerika, biar kalian siapa tahu bisa pergi bareng sama mereka. So, langsung aja yuk kita bahas. Nah, di video kali ini aku juga bakal bahas buat umum ya. Jadi kemarin-kemarin ini kan aku selalu bahas untuk yang hospitality. Nah, di sini aku bakal bahas untuk jurusannya umum, bidangnya tuh umum, bidang pekerjaannya umum. Jadi nanti bakal ada yang hospitality, terus nanti bakal bisa ada yang pertanian, bahkan sampai lawyer atau bisnis, accounting, ada logistik juga, banyak banget macemnya, dan itu bisa dipakai sama dengan visa yang aku pakai kemarin untuk tujuannya ke Amerika. Jadi disimak baik-baik sampai habis. Nanti kalau ada pertanyaan atau ide apa buat aku bahas selanjutnya di video aku selanjutnya, boleh langsung aja komen. Thank you. So, langsung aja kita simak baik-baik. Nah, di sini aku bakal bawa 3 agensi. Ini agensinya agensi internasional. Jadi jelas pakai bahasa Inggris, dan bahasa Inggris itu penting banget karena ya itu kan bahasa internasional, dan apalagi nih kita tujuannya negaranya ke Amerika. Jadi itu yang paling perlu pertama diperhatikan, bahasa, dan yang kedua yang pasti dana gitu kan. Sama yang ketiga ya pengalaman kerja kalian, apakah udah sesuai dan eligible untuk program J1 ini. Nah, yang pertama dibahas di sini, aku bakal bawa HRC Internasional, which is agen yang aku udah pernah pakai sebelumnya, agensi yang aku udah pernah pakai sebelumnya untuk kemarin aku J1 ke Amerika. Nah, HRC ini dia lokasinya itu ada di Belanda, lokasi office kantornya. Dan aku nggak tahu perkembangannya, mungkin dia udah punya cabang di negara lain. Tapi ini agency menurut aku recommended sih, karena selama kemarin aku pakai semuanya lancar dan benar-benar dibantu banget dari seluruh prosesnya gitu, dan jelas banget. Nah, langsung aja kita lihat ya website ya. Nah, ini websitenya hrcinternational.com, bisa langsung aja dibuka websitenya kalau mau jelasnya gimana. Dan di sini aku juga bakal bahas tips and triknya. Jadi jangan di skip. Kalau udah lihat agency, udah lihat webnya, linknya ini nanti langsung di skip. Jangan di skip karena banyak tips-tips dan hal-hal yang mau aku kasih tahu gimana kalau pakai agency buat bantu kita kerja ke luar negeri gitu. Karena banyak banget orang Indo yang ketipu gitu kan. Nah, ini jadi HRC Internasional ini untuk khusus hospitality ya. Jadi ada untuk kitchen, ada front desk, ada untuk F&B juga untuk jurusannya dan bidangnya. Terus ini bisa banget buat fresh graduate. Jadi yang baru lagi pusing-pusing nyari kerja, ini cocok banget. Kalian bisa coba, karena kemarin pas aku ambil program ini pun aku baru banget lulus dan akhirnya berhasil dan bisa. Dan ini juga ada tempat lokasinya, ada yang di restoran, ada di hotel, ada yang di resort. Itu tergantung, kita nantinya bakal dikasih tawaran dan kita bisa request juga. Nah, habis itu, nah di sini dia juga jelasin prosesnya gimana. Jadi pertama kita apply langsung ke websitenya. Terus kalau kita udah meet eligible requirements-nya mereka untuk J1 visanya ini, dia bakal introduction call ke kita. Jadi bakal ada orang yang nelpon kita dari mereka. Dan enaknya di sini adalah mereka bakalan ngasih career konsultannya satu dari awal sampai akhir sama orang itu yang bakal bantu kita gitu. Jadi jelas prosesnya, dan dia udah ngerti gitu kayak kita referensinya kemana, pengennya apa, dan lain-lainnya gitu loh. Nah, setelah introduction call ini, nanti kita dapat job offer. Job offernya ini detail banget dan jelas banget sih, kayak bakalan dikasih tahu gajinya berapa, terus daerahnya tuh di mana, terus bakalan kayak dikasih tahu juga kira-kira untuk housing ya, kayak kita tempat tinggalnya tuh bakalan dibantu juga.
dikasih tahu kira-kira di daerah situ ada apa aja housingnya yang bisa kita kira-kira pilih untuk tempat tinggalnya. Jadi mereka benar-benar kasih option, walaupun nanti kita harus jalanin sendiri gitu. Jadi dia cuman kayak assisting doang, kayak bantuin kita. Nah, habis udah dapat job offer ini, kalau misalkan memang kita udah cocok dan kita mau, kita bisa sign offernya, sign kontrak kerjanya. Nah, di sini yang paling penting adalah kita benar-benar harus kritis kalau pakai agency, karena jangan mau asal aja langsung terima gitu. Apalagi kita kan juga udah bayar. Jadi dia juga bilang dari awal kalau memang kita bisa request gitu. Jadi ya udah, karena pertamanya dia udah bilang gitu, bisa request dan lain-lain. Makanya yang paling penting itu agency yang pertama adalah, kalau pakai agency itu adalah kita harus benar-benar tahu gitu dia perjanjian awalnya tuh gimana. Nah, habis udah semuanya kita tanda tangan, nanti dia bakalan bantu kita juga untuk kayak latihan gitu, semacam latihan buat nanti kita interview sama employer kita, jadi tempat kerja kita nantinya. Nah, nanti dia bakal bantu, terus udah setelah itu kita langsung deh interview sama employernya gitu. Nah, kalau misalkan lolos, baru kita nanti bisa dibantu untuk nantinya untuk pengurusan dokumen ke embassy US-nya. Jadi langsung kita interview, terus kalau udah dapet visanya, udah deh bisa langsung berangkat. Dan prosesnya lumayan mudah sih, karena benar-benar dibantu banget dari dokumennya dan lain-lain. Dan ini aku udah coba sendiri agensinya, jadi aku bisa bilang ini recommended. Dan untuk itu tadi untuk prosesnya. Nah, biayanya itu di sini ditulis 1.750 untuk service fee-nya. Tapi aku dulu itu aku nggak ingat banget sih, aku lupa. Tapi seingat aku tuh cuman bayar 250 di awal, dan itu setelah udah dapet job offer-nya gitu. Udah jelas kalau ini ada job offer dan udah diterima. Jadi sampai benar-benar udah diterima gitu. Udah interview sama hotel. Nah, kalau sekarang kemarin ini karena teman aku sempat ada yang mau coba juga pakai agensi ini, dia punya peraturan baru, itu dia harus DP dulu di awal. DP-nya berapa aku kurang ingat. Kalian kalau emang benar-benar minat bisa langsung aja kontak ke mereka. Dan harus DP dulu ya di awal, karena memang kejadiannya tuh ternyata aku sempat nanya juga kan ke mereka, karena banyak banget yang akhirnya karena dikasih gratis gitu di awal, jadinya mereka cuma coba-coba, terus kalau mereka nggak cocok atau gimana, mereka kayak abis itu menghilang begitu saja, di ghosting agensinya. Coba bayangkan. Jadi mereka akhirnya bikin peraturan baru, jadi harus ada DP dulu, memang untuk biar kalian benar-benar serius gitu untuk kedepannya. Nah, di sini tapi kayaknya ada penambahan biaya baru, jadi ada 1.750 itu untuk pengurusan dokumennya, terus bayar 250 setiap bulannya selama kita ada di sana. Nah, kalau aku kemarin itu benar-benar cuma 250 dikali 12 selama 12 bulan aku di sana. Itu udah include sama asuransi dan lain-lainnya. Nah, sama biaya untuk kita ke embassy-nya itu 160. Terus belum termasuk tiket pesawat dan tempat tinggal kita di sana nanti selama kita di sana. Terus juga untuk uang saku untuk bulan pertama sebelum kita digaji. Jadi itu yang paling perlu kalian pikirin baik-baik, dananya apakah cukup, dan kalian bisa kursin sendiri tuh ke rupiah kira-kira berapa kalau di total gitu. Itu agensi yang pertama, HRC International. Nah, agensi yang kedua ini namanya Alliance Abroad. Jadi dia ini office-nya benar-benar udah banyak banget di mana-mana. Kalau yang tadi pertama HRC kan kayaknya cuma ada di Netherlands. Aku nggak tahu lagi sih, mungkin ada office barunya mereka. Cuman setahu aku yang kemarin masih cuma ada di Netherlands, jadi cuma ada satu. Nah, yang Alliance Abroad ini udah banyak banget. Udah ada di Australia, di Amerika, di Spanyol, terus ada di South Africa. Pokoknya ada banyak, dan yang jelas pasti udah trusted, udah berpengalaman. Nah, di sini dia programnya dibuka untuk umum gitu. Jadi kalau yang tadi HRC cuma untuk hospitality, di sini dia umum banget. Nih, kita lihat aja langsung di websitenya. Nih, websitenya allianceabroad.com, kalian bisa langsung cek juga. Terus di sini ada yang cuma untuk 4 bulan.
Terus untuk yang hospitality sama culinary internship yang aku pakai J1 ini, bidangnya di hospitality, ini sebenarnya semuanya J1 tapi di bidangnya masing-masing gitu. Nah ini bisnis, agrikultur, sama tech internship. Terus ada juga teacher exchange. Jadi ini untuk guru-guru yang udah berpengalaman dan fluent bahasa Inggrisnya, bisa banget dicoba. Nih kita lihat aja langsung ya. Nih coba contohnya yang ini, business internship. Di sini dia kasih tahu semua apa aja yang bisa untuk ikut program ini gitu. Ada untuk pertanian, ada buat marketing, buat konsultan gitu kan, sama lawyer, ada buat accounting juga. Nah, ini eligibility-nya bisa dibaca juga. Jadi ini bedanya ada internship sama trainee. Nah, kalau trainee ini yang lebih untuk berpengalamannya gitu. Makanya dia bilang a professional with at least 5 years experience. Nah, kalau yang ini bisa banget buat fresh graduate yang interns. Interns ini kemarin makanya aku pakai juga yang interns. Karena kemarin banget aku baru lulus, pakai yang internship. Kalau yang udah berpengalaman pakai yang trainee ini. Dan nantinya pas di sana itu posisinya nggak cuman kayak magang. Kalau di Indonesia kan kalau magang tuh ya magang gajinya juga beda. Nah yang kemarin ini aku pakai HRC itu status visanya kan J1, visa magang. Tapi pas kerjanya itu ya diperlakukan sebagai staff tetap gitu. Dan gajinya juga sama, setara dengan staff tetap di sana gitu. Nah itu tadi eligibility-nya untuk ini. Kalian yang untuk jurusan-jurusan mungkin fresh graduate di bidang-bidang ini bisa banget coba kalau pengen di luar negeri, coba kerja di luar negeri buat accounting dan lain-lain. Terus ini untuk biayanya. Biayanya itu sekitar 3.000 totalnya kira-kira sampai 4.900 ini kalau yang sampai 18 bulan. Jadi kurang lebih juga sih biayanya tuh segitu gitu. Nah kalau yang tadi yang buat bisnis, agrikultur, dan accounting dan lain-lain, ini ada juga yang buat teacher. Jadi buat guru yang pengen punya pengalaman kerja di luar negeri juga bisa banget. Eligibility-nya, jadi requirements-nya bisa dibaca sendiri. Pokoknya punya minimal 2 tahun teaching experience, jadi pengalaman kerja. Terus harus fluent Inggrisnya. Dan ini bisa dibaca, dan biayanya coba kita lihat biayanya. Biayanya juga sama ya, kurang lebihnya segitu kira-kira. Jadi ini biayanya juga kurang lebih segitu. Dan ini bisa banget kalau buat yang di bidang lain selain hospitality, bisa banget coba pakai agency ini. Nah itu tadi agency yang kedua, Alliance Abroad. Jadi kalau yang tadi untuk yang pertama untuk hospitality, yang kedua yang buat umum, dan ada juga yang hospitality. Jadi sesuai kebutuhan masing-masing bisa disesuaikan. Nah, yang ketiga ini namanya Rising Experience. Nah, kebetulan ini yang punyanya, yang bisa ngurus-ngurusin kalian itu orang Indo. Jadi buat mungkin yang bahasa Inggrisnya masih kurang lancar, kalian mau tanya-tanya dulu untuk prosesnya kira-kira gimana, biayanya dan lain-lain, bisa banget coba agency yang ini. Dia lokasinya juga udah ada di Amerika, jadi dia udah citizen Amerika tapi orang Indo, jadi bisa dibantu. Untuk kalian yang mungkin masih bingung, masih pengen tanya-tanya dulu, bisa banget coba kontak dulu, namanya Pak Yadi. Nah ini websitenya, langsung kita lihat aja websitenya, risingexperience.com. Langsung aja kalian kalau mau buka websitenya bisa langsung ke link itu. Nanti aku juga bakal taruh di description box. Nah ini ada program-programnya. Jadi ada yang buat profesional, ada yang buat intern dan trainee, terus ada yang work and cultural exchange. Nah ini untuk biayanya, jadi langsung jelas banget biayanya dikasih tahu. Itu tadi yang buat professional training, ini buat yang internship and trainee. Kira-kira biayanya sama dari semua agensi yang kita bahas tadi. Biayanya kurang lebih sama, jadi kalian bisa research sendiri kira-kira yang cocoknya gimana. Nah, kalau ini kan orang Indo, jadi kalian bisa coba tanya-tanya dulu. Nih, jadi di sini langsung juga ada kontaknya, yadi.iq@risingexperience.com. Nah, kalian bisa coba tuh.
Nah, jadi kurang lebih begitu sih. Setiap agensi mungkin punya penawaran dan perjanjiannya masing-masing. Jadi kalian harus benar-benar kritis dan ditanya-tanya dulu. Jangan asal terima aja. Terus pokoknya ya tadi yang aku bilang, disiapin bahasanya, terus dananya, dan pengalaman kerjanya, sama mentalnya. Jangan lupa. Pokoknya itu semoga membantu, dan kalau ada yang mau ditanyain lagi bisa langsung komen aja di kolom komen. Thank you guys for watching. Bye bye.